Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran atau rangkuman tentang materi pertemuan 2. Yang pertama itu ada akuntansi pendapatan. Apa sih PPKD dan SKPD itu? Jadi PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan untuk SKPD itu adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran atau barang. Jadi di PPKD dan SKPD itu ada hubungannya. Untuk rekening RKPPKD itu, rekening ini menampung transaksi antara SKPD dan PPKD, serta transaksi SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh kas daerah. Untuk pencatatan anggaran, buat PPKD itu memiliki akun pembiayaan, yaitu estimasi penerimaan pembiayaan dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Sedangkan SKPD itu tidak. Untuk pencatatan transaksi, untuk PPKD itu mencatat transaksi realisasi anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran kas pada akun realisasi anggaran. Untuk laporan, PPKD itu wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan arus kas semesteran kepada SKPKD. Untuk pendapatan, PPKD sendiri itu mengelola pendapatan tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD. Selanjutnya itu ada klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu di akun pendapatan. Jadi pendapatan itu bisa diperoleh dari pendapatan asli daerah. Hal-hal yang terisi dalam pendapatan asli daerah itu yang pertama itu pendapatan pajak daerah, yang kedua itu pendapatan retribusi daerah, yang ketiga itu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir itu ada lain-lain PAD yang sah. Lalu di pendapatan juga ada yang namanya pendapatan transfer. Jadi transfer ini bisa didapat dari pemerintah pusat atau dana perimbangan. Jadi isi dari pendapatan transfer itu yang pertama ada dana bagi hasil pajak, yang kedua itu dana bagi hasil sumber daya alam, yang ketiga itu dana alokasi umum, yang keempat itu dana alokasi khusus. Terus ada lagi yang namanya transfer pemerintah pusat lainnya. Itu akunnya yang pertama itu ada dana otonomi khusus, yang kedua itu ada dana penyesuaian. Selanjutnya ada transfer pemerintah provinsi. Itu sama seperti sebelumnya, isinya pendapatan bagi hasil pajak, yang kedua pendapatan bagi hasil lainnya. Selanjutnya yang terakhir tuh lain-lain pendapatan yang sah. Jadi di akun yang ini terdapat pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Prinsip akuntansi pendapatan daerah, laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu, pendapatan itu diakui setelah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua itu koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang. Atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya itu dicatat sebagai belanja tak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga itu pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang. Atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Selanjutnya itu akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Di piutang juga itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu piutang pendapatan. Ini adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,
piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan yang terakhir itu ada piutang pendapatan lainnya. Yang kedua itu ada piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain ini, yang pertama itu bagian lancar tagih jangka panjang. Di piutang sendiri itu terdapat pengakuan, jadi pengakuannya itu telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan atau telah dilaksanakannya penagihan. Selanjutnya itu ada penyajian dan pencatatan. Jadi piutang ini disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai jatuh tempo dalam 1 tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian telah ditetapkan. Selanjutnya itu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar itu sendiri diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan.